Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya banggakan. Pagi ini tentunya ada sukacita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya membawa renungan pada pagi ini. Kita semua wajib bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan bagi saya dan saudara, terlebih kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas sepanjang hari. Namun Bapak Ibu terkasih, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadikan kekuatan bagi kami dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah prinsip hidup bersama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, prinsip hidup bersama Tuhan. Saya mengambil dari 2 Timotius 2 ayat 22 yang isinya demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, jika kita memiliki semangat yang muda tidak salah. Walaupun usia boleh dikategorikan usia yang sudah senja, namun tidak salah apabila kita memiliki kehidupan atau semangat yang masih muda. Namun salahnya jika jiwa muda yang kita miliki adalah yang masih labil. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu tidak konsisten dan mudah terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, kalau kita pelajari secara psikologi bahwa anak muda lebih banyak mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Apa yang diinginkan ingin segera direalisasikan. Menjadi orang muda itu baik, karena itu masa muda itu masa orang mulai belajar untuk menjadi dewasa. Sekarang ini banyak orang tua masih seperti orang muda, labil, sehingga tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anak muda di sekitarnya. Namun jika kita memiliki keinginan, maka boleh kita perjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan. Namun kita mencoba menguji dulu apakah layak untuk diperjuangkan. Jika kita mempunyai keinginan sesuatu dan itu memang harus kita rebut dan berguna untuk di masa depan, dan kita harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik, mampu memperjuangkan permasalahan-permasalahan yang muncul di balik keinginan-keinginan yang kita ingini. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman kita pada pagi hari ini mengajarkan saya dan saudara, yaitu jika kita dapat menyelesaikan setiap masalah, namun masalah yang harus kita perjuangkan itu tidak layak, kita wajib hati-hati loh. Dan kita harus bijak untuk setiap masalah yang hadir. Karena untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, biasanya ada banyak keinginan yang terkadang bisa menguntungkan orang lain, bahkan juga bisa merugikan bagi orang kita dan kita sendiri. Dan itu fakta, bukan mitos. Itu realita yang ada. Contoh sederhana, kita sudah jelas-jelas nih dengan usia yang sedemikian tidak memungkinkan bisa makan makanan enak berlebihan, karena kalau tidak kita batasi kita akan kena berbagai penyakit, darah tinggi, kolesterol, bahkan kanker sekalipun. Atau contoh lain, jika kita minum minuman keras jika kita gunakan sebatas kebutuhan akan menghangatkan tubuh. Tapi jika sudah berlebihan, dampaknya apa? Memabukkan dan akan menjadi masalah bagi orang lain, termasuk bagi keluarga dan orang di sekitar kita yang sedang bersama-sama kita minum. Bapak Ibu sudah terkasih,
Sesungguhnya kita harus membatasi berbagai keinginan daging dan mata kita yang supaya kita tidak memperhatikan apa yang ada di sekitar kita terlalu berlebih. Kita harus membatasi keinginan kita dan mata supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga orang lain. Itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita ini jadi dampak bagi orang lain. Selagi kita masih hidup, kita gunakan hidup kita menjadi berkat atau menjalankan kehendak Tuhan seperti selalu adil, setia kepada Tuhan, mengasihi sesama, membawa kedamaian dan ketenteraman bagi sekitar. Asal kita tahu kalau kita menyadari Tuhan tuh mampu mengendalikan kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Tapi Tuhan tidak mau melakukannya untuk saya dan saudara. Namun Tuhan ingin kita murni mengikuti kehendak-Nya, kita peka dengan maunya Tuhan. Dan di saat itu kita bersungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, menyerahkan hidup secara totalitas bahwa kita mau menurut sesuai dengan kehendak-Nya dan bersedia dikendalikan untuk membawa ke jalan yang terang, sehingga pun kita bisa selamat dari dosa dan kita mampu memanfaatkan berkat Tuhan dengan baik. Jika sudah begitu, maka orang lain kan akan merasakan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya teringat dengan sebuah buku dari Jean-Henri Fabre. Dia adalah seorang ahli serangga dari Prancis. Saat berjalan-jalan di hutan, dia tertarik dengan perilaku ulat bulu. Dia berjalan berurutan dalam sebuah barisan. Seekor ulat bulu berjalan mengikuti ulat bulu yang lain yang ada di depannya, dan mereka terus berjalan beriringan. Si Henry ini lalu menangkap beberapa ulat bulu dan membawanya pulang. Di labnya, dia mengatur ulat bulu itu membentuk sebuah lingkaran mengelilingi pot bunga. Ternyata apa yang terjadi? Ulat-ulat itu kemudian berjalan beriringan mengitari bunga itu tanpa berhenti. Jadi pot itu dikelilingi sama ulat bulu itu. Henry lalu menangkap beberapa ulat bulu itu dan membawanya pulang, dan dia melihat bagaimana pot itu dikitari oleh ulat bulu itu secara tidak berhenti-henti. Dan dari pengamatan ini kita mau jujur, seringkali hidup kita tanpa sadar juga bersikap seperti ulat bulu itu. Kita ikut aja apa yang orang lain mau tanpa menyadari apa yang sedang kita lakukan. Kalau istilahnya yang keren sekarang adalah toleransi berjamaah tanpa tahu apa sih yang dilakukannya, ikut-ikutan. Sama seperti ular bulu ini, dia ikut-ikutan, dia muter aja. Biasanya terjadi pada anak muda yang memiliki rasa solidaritas tinggi. Bila teman-temannya melakukan sesuatu yang kadang-kadang jelas atau tidak jelas, walaupun itu kadang-kadang merugikan, mempermalukan Tuhan, namun karena komunitasnya, solidaritas tetap mereka terhadap komunitas mereka akan melakukan partisipasi yang berlebihan dengan alasan solider, setia kawan. Walaupun kadang-kadang mereka nggak tahu apa sih masalahnya, ikut mukul. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita mengamati sekitar kita aja, kita sering loh tidak melihat bagaimana orang lain menerobos lampu merah. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ikut-ikutan. Sambil tertawa seolah-olah kita bangga apa sudah kita lakukan. Jiwa muda, jiwa yang labil, jiwa yang sering ikut-ikutan, yang dibilang gaul, yang jelas-jelas belum tentu benar, tidak jarang menjadi sesuatu tindakan yang membahayakan orang lain dan juga diri kita sendiri. Dalam bacaan Timotius 2 Timotius 2 ayat 22a, sebab itu jauhilah nafsu anak muda. Kenapa dibilang gitu? Karena Tuhan mau kita tidak hanya melakukan sesuatu hanya ikut-ikutan, tetapi kita mau melakukan sesuatu dengan sebuah prinsip yang jelas, alasan yang jelas. Seringkali kita hanya melakukan sesuatu yang umum, tidak berani kita melakukan sesuatu yang berbeda. Ada seseorang pepatah mengatakan, jangan pergi mengikuti jejak orang lain, tapi pergilah ke tempat di mana tidak ada jejak, tinggalkan jejak Anda di sana. Artinya, jangan pernah ikut-ikutan hanya karena ingin diakui keberadaannya.
biar sama levelnya. Ingin dibilang setia kawan, namun kita belajar untuk berbuat sesuatu menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan mau kita punya alasan yang jelas dan prinsip yang jelas, dan punya kekuatan yang teguh terhadap apa yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar adil, kita belajar mengasihi sesama, dan menjadi pembawa kedamaian. Walaupun itu tidak mudah untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada berbanyak judul, tantangan di sekitar kita yang membuat terkadang kita terbawa arus. Disinilah firman Tuhan hari ini mengingatkan pada saya dan saudara sebagai pilihan Allah, agar dengan hati yang murni, hati yang terbuka, kita terus mengejar apa yang penting untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati dunia, bukan menyenangkan orang di sekitar kita, bukan hanya untuk dipuji oleh orang lain. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk bisa terus memperlihatkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita, lewat perilaku kita, hidup kita, sehingga menjadi teladan bagi banyak orang, baik itu orang tua, orang di sekitar kita, tetangga, teman, sahabat, siapapun juga. Kita belajar tidak seperti anak muda yang ikut-ikutan, tetapi kita belajar menjadi anak muda yang berbeda dari kebanyakan orang yang memiliki prinsip, yang memiliki keteguhan, yang memiliki kehidupan yang jelas untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi ini bisa mendampingi kita semua untuk bisa menjadi dampak dan tidak menjadi anak-anak muda yang ikut-ikutan, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, biarlah kita punya hidup yang jelas, prinsip yang jelas, alasan yang jelas menjadi anak-anak Tuhan, dan hidup kita tetap menjadi dampak, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan, yang kami tanam di hati kami masing-masing, bisa menjadi kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati setiap aktivitas kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.